Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Sendar Bulan Nasution dan rekan saya Nova Saparina dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang cara membuat aplikasi dengan library Python. Nah, di sini kami akan membuat aplikasi pemutar musik dengan library PySite. Syarat yang dibutuhkan adalah yang pertama Python versi 3.4 atau versi di bawahnya. Itu karena PySite sendiri hanya mendukung Python sampai versi 3.4. Yang kedua adalah text editor, yang ketiga adalah library PySite yang sesuai dengan versi Python. Di sini juga kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah menginstal PySite dan langkah-langkah pembuatan aplikasi pemutar musik ini. Kita masuk ke langkah-langkah menginstal PySite. Yang pertama adalah kita mengunduh file exe PySite yang sesuai dengan versi Python yang kita gunakan di laman resmi PySite seperti ini. Dan di sini kami menggunakan Python versi 3.4. Kemudian setelah mengunduh PySite, buka file exe-nya tadi, kemudian klik next. Kemudian atur lokasi penyimpanan PySite, simpan di lokasi yang sama dengan lokasi Python yang dimiliki atau Python yang kita gunakan untuk membuat aplikasi ini. Kemudian klik next. Tunggu hingga proses instalasi PySite selesai. Kemudian setelah selesai, klik finish. Karena kita sudah menempatkan PySite-nya, kemudian kita lanjut ke langkah membuat aplikasi pemutar musik. Langkah pertama kita akan mengimport kelas KittyQ dan KittyCore dari PySite. Kemudian kita akan membuat kelas pemutar musik dengan cara menginheritance atau mewariskan dari kelas QMainWindow. Nah, ini adalah outputnya. Aplikasi ini hanya bisa memutar satu musik yang dimasukkan ke dalam kode program tadi. Nah, langkah kedua kita akan membuat menu file yang akan membuka file musik yang akan diputar menggunakan metode data dari file untuk membuka lokasi file musik. Berikut adalah tampilan output sementara. Jadi kita bisa membuka file musik dari item file ini dan pemutar musik akan memutarnya secara otomatis. Langkah ketiga kita akan membuat menu untuk membuka file musik lebih dari satu dan memutarnya secara berurutan. Caranya dengan mengimport OS dari Python dan memanggil metode buat tabel untuk membuat tabel mengambil data file musik. Nah, berikut adalah outputnya. Aplikasi ini bisa memilih file-file musik yang ingin diputar dan memutarnya secara berurutan. Langkah keempat, kita akan membuat tombol play, stop, dan pause, serta otomatis menampilkan file dialog untuk memilih file musik. Seperti ini. Kemudian ini adalah outputnya. Di sini sudah muncul tombol play dan pause, dan ini adalah tombol stop. Kemudian langkah kelima, kita akan membuat slider progres pemutar musik dan slider volume dengan membuat metode buat slider dan susun slider. Dengan slider ini kita bisa mengetahui sampai mana progres musik yang diputar dan juga mengatur besar kecil volume. Nah, seperti ini outputnya. Sudah muncul progres tampilan musiknya dan progres volumenya. Kemudian langkah keenam, kita akan membuat menu untuk menghapus musik dari daftar putar. Pada metode buat tombol, masukkan perintah hapus musik yang akan dijalankan ketika diklik oleh pengguna. Ini adalah metode buat tombolnya dan ini adalah perintah baru yang kita masukkan. Kemudian masukkan action hapus musik ke layout tombol pada metode susun tombol. Ini adalah metode susun tombol dan ini adalah perintah baru yang kita masukkan. Setelah metode update tabel, buat metode perintah hapus sebagai berikut. Nah, pada gambar ini tampak ini adalah metode baru yang kita buat, yaitu metode perintah hapus, dan ini adalah perintah-perintah yang kita buat pada metode perintah hapus. Berikut adalah tampilan output sementara. Nah, di sini sudah muncul item hapus musik. Kita tinggal pilih musik yang ingin dihapus, kemudian pilih item ini, dan kita akan diarahkan apakah kita ingin benar-benar menghapus musik tersebut dari daftar musik atau tidak. Langkah ketujuh, kita akan memutar musik dengan mengklik 2 kali pada judul lagu yang ingin diputar. Pada metode buat tabel, masukkan perintah untuk menjalankan metode klik tabel ketika pengguna mengklik 2 kali pada lagu yang ingin diputar. Nah, ini adalah metode buat tabelnya, dan ini adalah perintah baru yang kita masukkan. Setelah buat metode klik tabel seperti berikut. Ini adalah metode baru yang kita buat, metode klik tabel, dan ini perintah-perintahnya.
Kemudian ini adalah outputnya. Nah, ketika kita mengklik 2 kali pada lagu yang ingin diputar, maka pemutar musik akan otomatis memutar lagu yang kita pilih. Kemudian langkah ke-8, kita akan membuat item untuk mempercepat atau memperlambat progres pemutaran musik sebanyak 5 detik. Pada metode buat tombol, tambahkan perintah untuk memanggil metode maju dan mundur sebanyak 5 detik. Nah, ini adalah metode buat tombol dan ini adalah perintah baru yang kita masukkan, yaitu perintah maju dan mundur sebanyak 5 detik. Pada metode susun tombol, tambahkan perintah untuk memasukkan tombol maju dan mundur ke layout tombol. Ini adalah metode susun tombolnya dan ini adalah perintah baru yang kita masukkan pada metode susun tombol. Setelah metode perintah stop, buat metode perintah mundur dan perintah maju. Ini adalah metode perintah mundur dan ini adalah metode perintah majunya. Nah, berikut adalah output sementara. Di sini sudah muncul tombol untuk mundur sebanyak 5 detik dan maju untuk maju sebanyak 5 detik juga. Langkah ke-9, kita akan membuat item next dan previous untuk memutar lagu selanjutnya dan lagu sebelumnya. Pada metode buat tombol, tambahkan perintah untuk menjalankan next dan previous. Ini adalah metode buat tombol. Ini adalah perintah baru yang kita buat. Selanjutnya pada metode susun tombol, masukkan perintah tombol next dan previous. Ini adalah metode susun tombolnya dan ini adalah perintah baru yang kita masukkan. Setelah metode perintah maju, buat metode perintah next dan perintah previous seperti pada gambar. Ini adalah outputnya. Nah, sekarang sudah muncul item baru, yaitu item untuk lagu selanjutnya, sebelumnya, dan item untuk lagu selanjutnya. Langkah ke-10, kita akan mematikan tombol atau item yang tidak digunakan dan menyalakannya saat digunakan. Pada metode susun tombol, buat perintah untuk mematikan tombol seperti berikut. Ini metode susun tombol dan ini adalah perintah baru yang kita masukkan. Pada metode perintah hapus, tambahkan perintah untuk memastikan file musik seperti berikut. Ini adalah metode perintah hapus dan ini adalah perintah baru yang kita masukkan. Kemudian pada metode masukkan file, lakukan hal sama dengan mengecek file musik lebih dari 1. Kemudian pada metode klik, tambahkan perintah tombol hapus. Ini metode masukkan file dan ini adalah perintah baru yang kita masukkan. Juga pada metode klik, kita lakukan hal sama, kita masukkan perintah baru seperti berikut. Kemudian pada metode status berubah, tambahkan perintah tombol dimatikan dan dihidupkan. Ini adalah metode status berubah dan ini adalah perintah baru yang kita masukkan seperti berikut. Kemudian ini adalah outputnya. Jadi ketika tidak ada lagu di daftar putar, maka tombol-tombol ini akan dimatikan. Kemudian ketika kita memutar sebuah lagu, maka tombol stop akan dimatikan. Sebaliknya ketika kita men-stop sebuah lagu, maka tombol play dan pause ini akan dinyalakan. Kemudian langkah 11, kita akan menambahkan total waktu dan jumlah waktu putar musik dan nilai volume. Langkah pertama, kita akan tambahkan perintah pada metode init seperti berikut. Kemudian pada metode buat teks, tambahkan variabel waktu putar dan waktu total dan nilai volume seperti berikut. Ini metode buat teks dan ini adalah perintah baru yang kita masukkan. Kemudian pada metode susun slider, tambahkan perintah sebagai berikut. Ini metode susun slidernya, ini perintah-perintah yang kita masukkan. Kemudian setelah metode perintah next, buat metode perbarui waktu seperti berikut. Ini adalah metode baru yang kita buat, yaitu metode perbarui waktu. Nah, outputnya sebagai berikut. Ini sudah muncul progres pemutaran musiknya dan progres atau presentasi dari volume musik. Langkah ke-12, kita akan membuat item untuk membuka file musik langsung dari sebuah folder. Caranya pada metode buat tombol, masukkan perintah cari folder mp3 untuk buka folder yang akan menjelaskan metode data dari folder ketika diklik. Seperti pada gambar, ini metode buat tombolnya dan ini perintah baru yang kita masukkan. Pada metode susun tombol, masukkan perintah untuk memasukkan tombol buka folder ke dalam window dan tambahkan garis pembatas. Setelah metode data dari file, buat metode data dari folder sebagai berikut. Nah, ini metode yang kita buat. Kemudian outputnya adalah sebagai berikut. Ini sudah muncul item folder, jadi kita bisa memilih lagu langsung dari sebuah foldernya.
Langkah ke-13, kita akan memberikan warna pada file musik yang sedang diputar. Pada metode ini, tambahkan perintah untuk menentukan penghapus musik sebagai berikut. Pada metode update tabel, pastikan file musik tidak kosong, lalu buat perintah untuk memanggil metode ubah warna. Seperti pada gambar, di sini ada metode update tabel dan ini adalah perintah baru yang kita masukkan. Kemudian setelah metode putar musik, buat metode ubah warna seperti berikut. Ini adalah metode baru yang kita buat. Outputnya sebagai berikut. Jadi ketika kita memutar sebuah lagu, maka judul lagu itu akan berwarna seperti ini. Langkah ke-14, kita akan membuat item untuk mengulang pemutaran musik setelah selesai dan penambahan fungsi peringatan gagal memuat musik. Masukkan kode berikut pada metode data dari file dan data dari folder. Ini metode data dari file dan ini metode data dari foldernya. Pada metode putar atau pause, tambahkan perintah untuk menyalakan metode putar musik jika penampung file kosong. Seperti pada gambar. Kemudian ini adalah outputnya. Nah, sini sudah muncul item untuk mengulangi lagu setelah lagu selesai. Langkah ke-15, kita akan membuat item untuk memutar musik secara acak. Caranya itu mengimport random dari kelas random Python yang digunakan untuk angka random. Seperti berikut, ini kita mengimportnya. Kemudian tambahkan perintah tombol acak pada metode buat tombol, kemudian pada metode susun tombol, buat perintah untuk memasukkan tombol acak ke window. Tambahkan perintah berikut pada metode dapatkan data dan klik tabel. Ini metode dapatkan data, dan ini metode klik tabel, ini perintah-perintah yang kita tambahkan. Kemudian outputnya adalah sebagai berikut. Di sini sudah muncul item untuk memutar lagu secara acak. Kemudian langkah ke-16, kita akan menampilkan teks berjalan untuk judul lagu yang diputar. Kita tambahkan perintah posisi teks pada metode init untuk membuat teks berjalan. Ini perintah baru yang kita buat pada metode init. Kemudian pada metode putar musik, masukkan perintah nama yang diputar untuk menampung nama file musik. Seperti ini metode putar musik dan ini adalah perintah baru yang kita masukkan. Kemudian buat metode jalankan teks dan tambahkan perintah berikut pada metode perbarui waktu. Ini metode baru yang kita buat. Dan ini adalah perintah-perintah baru yang kita masukkan ke dalam metode perbarui waktu. Pada metode status berubah, tambahkan perintah sebagai berikut. Ini metode status berubah dan ini adalah perintah baru yang kita masukkan. Kemudian outputnya adalah sebagai berikut. Nah, di ujung pojok bawah sebelah kanan ini sudah muncul nama judul lagu yang kita putar. Kemudian langkah terakhir, kita akan menambahkan menu bar dan audio sebagai pelengkap. Pada metode ini, tambahkan perintah untuk menjalankan metode buat menu bar. Seperti ini. Kemudian pada metode buat tombol, tambahkan perintah action about, tambah volume, kurangi volume, mute, about Qt, dan keluar. Seperti ini metode buat tombolnya, dan ini adalah perintah-perintah baru yang kita masukkan. Kemudian buat metode buat menu bar setelah metode buat slider. Nah, jadi ini kita buat metode baru yang namanya buat menu bar. Dan ini perintah-perintahnya. Kemudian setelah metode perintah web, buat metode tentang Qt, perintah perbesar, perintah mute, dan perintah perkecil. Ini metode perintah web dan ini metode baru yang kita buat. Metode baru yang kita buat yaitu metode tentang Qt, perintah perbesar, perintah mute, perintah perkecil. Kemudian pada metode perbarui waktu, tambahkan perintah mute dan unmute. Ini metode perbarui waktunya, dan ini adalah perintah baru yang kita masukkan. Kemudian output akhir aplikasi ini adalah sebagai berikut. Seperti ini adalah tampilan akhir dari aplikasi yang kami buat. Aplikasi ini kami dapat dari sumber referensi belajarpython.blogspot.com, dan kami mencoba untuk menjelaskan tata cara atau langkah-langkah pengerjaannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.